Dokter umum mampu mengenali dan menjelaskan gambaran klinik penyakit, mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit tersebut. Selanjutnya menentukan rujukan yang paling tepat bagi pasien, kemana dirujukkannya. Lulusan dokter umum juga mampu menindaklanjuti setelah kembali dari rujukan. Jadi hanya mengenai dan menjelaskan, bukan menterapi ya, bukan satu. Ini menurut undang-undang yang berlaku ya. Tingkat 2, mendiagnostik dan merujuk. Ya, kemampuan tingkat 2, mendiagnostik dan merujuk. Lulusan dokter mampu membuat diagnostik klinik terhadap penyakit tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan. Itu tingkat 2, kompetensi tingkat 2. Kemudian untuk tingkat 3, dia wajib untuk mendiagnostik, melakukan penata laksanaan awal dan merujuk. Ya, ini ada tingkat 3 nih, kita lihat di sini ya. 3A, bukan gawat darurat. Lulusan dokter mampu membuat diagnostik klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat. Dokter umum mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya dan mampu menangani setelah kembali dari rujukan. 3B, dia gawat darurat. Jadi mendiagnostik, melakukan penata laksanaan awal dan merujuk pada kasus gawat darurat. Mampu membuat terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah keparahan dan kecacatan pada pasien. Itu 3A. Kemudian tingkat 4, mendiagnostik, melakukan penata laksanaan secara mandiri dan tuntas. Jadi kalau ada yang 4 ini harus dituntaskan sebagaimana di dokter umum, boleh dituntaskan. Ya, jadi jangan khawatir. 4A, kompetensi yang dicapai saat lulus dokter. 4B, kemahiran yang dicapai setelah selesai pendidikan kedokteran berkelanjutan. Maksudnya setelah ikut kursus atau workshop seperti ini bisa dilakukan. Ya. Jadi bisa kita lihat tadi studi konsenital sebenarnya bisa sampai ke 4 ya kompetensinya ya. Diagnostik ya, terapi dan lain sebagainya bisa sampai 4 kompetensinya ya, untuk mengetahui. Inflamasi pada aurikular dia di 3A, kemudian herpes zoster di 3A, jadi menangani awal, ditangani diagnostik dan terapi bukan emergensi di 3A bisa ditangani. Fistula juga ditangani ya. Labirinitis kompetensinya 2, kompetensi eksternal 4 ya. Jadi sebenarnya harus bisa sampai tuntas ya, nggak usah dirujuk sudah berarti. Jadi sebagai akun juga 3A ya, sampai mencegah terjadinya komplikasi ya. Enitis serosa, osteoiditis 3A juga. Jadi banyak sekali nih kompetensi yang bisa dilakukan sama dokter-dokter umum ya. Kemudian untuk telinga penanganan keseimbangan nih bisa dibaca ya. Jadi serumen ini dia 4 ya, berarti sampai tuntas. Jadi kalau serumen mesti, kalau sebenarnya sudah bisa dilakukan sama dokter umum ya, nggak usah dirujuk, kecuali mungkin ada dengan penyulit ya. Yang simpel-simpel mah kecuali aja ya. DPP juga dia mungkin sampai terapi, dan keseimbangan juga sampai tuntas ya. Analisis memang ini mesti dirujuk sama edukasi aja. Ya, gangguan pendengaran yang sensorimural dia 2 ya, karena gangguannya di salah telinga dalam ya. Tapi yang konduktif dia 4, dia jadi tangani sampai bisa menangani sampai tuntas juga nih yang konduktif ya. Ya, pilek nih influenza tuntas ya, pertusis batuk hujan juga tuntas. ARDS 3B ya, jadi di gawat darurat ini ditangani dulu nih. SARS juga, flu burung juga bisa sampai ke gawat darurat. Jadi flu burung masuk ke DHT ya. Kenapa ya? Karena flu ya, influenza, flu ya, maksudnya kita kalau nafas ya. Jadi kalau anak-anak dengan batuk pilek, berobatnya ke dokter mana? DHT, bukan dokter anak ya kalau batuk pilek ya. Amandel faringitis gimana, sakit nolan, demam? Oke, jangan ke dokter anak ya. Oke, jadi bisa pendeviasi ya, bisa mendiagnostik sampai atesnya keluarga juga sinusitis ya, bisa juga mendiagnostik ya. Tapi kayaknya sinusitis sebenarnya bisa juga sampai 4 kalau menurut saya ya. Tangani sampai beres ya, kalau nggak perlu operasi tangani aja ya. Rinitis juga 4 nih ya. Sinusitis frontalis memang serius ya, maksilaris bisa sebenarnya ini bisa dilihat ya. Epistaxis ini 4 ya teman-teman ya, jadi harus sampai tuntas, gak usah dirujuk ya, tuntaskan. Sinusitis kronis dia bisa ditangani, mencegah sampai komplikasi dan sampai
Rinitis alergi 4 tuh, vasomotor 4 ya, beda asing hidup berapa tuh? 4 ya, jadi harus bisa ya. Lumayan ya kalau pasien umum, lumayan banget ya. Mau tarif berapa juga, kadang-kadang pasiennya bayar-bayar juga. Kalau BPJS ya, wayahnya lah. Nggak bisa ngomong saya, nggak ngomong. Nanti besok ada faringitis, ngomong aja langsung faringitis ya. Nggak usah faringitis, tuntas ya, faringitis, tonsilitis, faringitis juga tuntas ya. Abses peritonsil, lihat nih, abses peritonsil berapa? 3A ya, jadi bisa ditangani ya, selama beberapa tangani. Kalau nggak berani insisi, triknya kalau kata saya, aspirasi aja ya. Biasanya 5 cc, 7 cc, diambil dia kompres. Asal ada DM ya, kalau ada DM, tangani juga DM ya. Karena kalau ada DM tuh lambat, penyakit apapun juga semua lambatnya, apalagi THT lama banget sebenarnya kalau DM-nya nggak ada. Difteri 3B ya, difteri 3B, Osna 3B. Oke. Ini yang kepala leher nih bisa dibaca. Ini abses nih, angina lubrik kita lihat nih 3A ya, jadi tangani ya, bisa tangani tapi nggak sampai tutah, katanya mencegah komplikasi berarti. Nah lagi yang tadi kita bahas ya, kita bahas dulu abses bezot juga yang telinga 3A, nasofaring 3A. Ya intinya benda asing selumen 4 ya, jadi harus ditangani. Nanti boleh kalau mau kopi langsung boleh, mau nunggu email juga. Oke cukup, mungkin nanti diskusinya